Pertama, masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan penjajah, yaitu Belanda selama lebih dari 300 tahun dan Jepang selama sekitar 3 tahun. Selama masa itu, sistem ekonomi diatur sepenuhnya untuk kepentingan penjajah, bukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, salah satu kebijakan ekonomi paling terkenal adalah tanam paksa atau Kulturgesel yang mulai diberlakukan pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu yang laku dijual di pasar internasional. Sistem ini sangat menguntungkan bagi Belanda karena hasil pertanian Indonesia menjadi sumber pemasukan besar bagi kas negara mereka. Tapi bagi rakyat Indonesia, sistem ini menyebabkan penderitaan. Banyak rakyat yang kelaparan, kehabisan tanah, dan hidup dalam tekanan. Kemudian, saat Jepang masuk dan menguasai Indonesia pada tahun 1942, keadaan ekonomi tidak membaik, malahan makin memburuk. Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis logistik perang di Asia Tenggara. Banyak sumber daya alam diambil habis-habisan, rakyat dipaksa bekerja sebagai romusha atau buruh paksa, membangun jalur kereta, jalan, dan fasilitas militer Jepang. Pangan semakin langka, nilai uang anjlok, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Pada akhir masa pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia benar-benar runtuh. Tapi dari sinilah semangat untuk merdeka makin tumbuh. 2. Masa pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tantangan besar langsung menghadang. Kondisi ekonomi saat itu sangat kacau. Infrastruktur rusak akibat perang. Perusahaan-perusahaan besar masih dikuasai asing. Produksi pertanian dan industri menurun drastis. Dan lebih parahnya lagi, Indonesia belum punya sistem keuangan nasional yang rapi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia memiliki 3 mata uang yang beredar sekaligus. Mata uang Jepang, uang Deshavansi Bank atau milik Belanda, dan uang Republik Indonesia atau ORI. Akibatnya, inflasi pun tak terhindarkan. Selain itu, Belanda kembali datang dan ingin menjajah Indonesia lagi. Terjadi berbagai konflik bersenjata yang dikenal sebagai agresi militer Belanda. Situasi ini membuat pemerintah sulit fokus membangun ekonomi. Tapi Indonesia mulai melakukan langkah-langkah penting. Pemerintah mendirikan Bank Indonesia pada tahun 1953 sebagai bank sentral. Kemudian dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, agar kekayaan negara bisa digunakan untuk rakyat. Meski banyak rintangan, inilah masa awal di mana fondasi ekonomi nasional mulai dibentuk. Singkatnya, masa awal kemerdekaan adalah masa bertahan hidup secara ekonomi. Namun, fondasi ekonomi nasional mulai dirintis. A. Masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam membangun perekonomian. Saat itu, negeri ini masih berjuang mengusir penjajah sepenuhnya dan menyusun sistem pemerintahan. Kondisi ekonomi sangat sulit, produksi tergantung akibat perang, sarana transportasi rusak, dan keuangan negara nyaris kosong. Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara menyeluruh. Memasuki tahun 1950-an, pemerintah mencoba berbagai pendekatan ekonomi. Awalnya, sistem ekonomi liberal ditetapkan, tetapi dianggap tidak menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya, pada akhir 1950-an, Presiden Soekarno mengganti arah kebijakan menjadi lebih nasionalistis dan sosialis. Perusahaan asing dinasionalisasikan dan negara mulai mengendalikan banyak sektor ekonomi. Sayangnya, kebijakan ini tidak disertai manajemen yang baik. Banyak perusahaan yang diambil alih tidak berkembang dan inflasi pun tak terkendali. Harga barang kebutuhan pokok melonjak dan nilai mata uang rupiah merosot tajam. Pada pertengahan 1960-an, inflasi bahkan mencapai lebih dari 600% per tahun. Kehidupan rakyat semakin sulit dan krisis ekonomi memperburuk ketegangan politik. Akhirnya, Orde Lama berakhir membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru. B. Era Orde Baru 1966 sampai dengan 1998.
Saat Soeharto mulai memimpin, prioritas utama pemerintahannya adalah menyelamatkan dan menstabilkan ekonomi nasional. Ia menggandeng para ekonom muda lulusan luar negeri untuk merancang kebijakan ekonomi baru. Pemerintah mulai membuka diri terhadap investasi asing dan menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kondisi mulai membaik, inflasi berhasil ditekan, nilai rupiah lebih stabil, dan pertumbuhan ekonomi perlahan meningkat. Era 1970-an menjadi masa keemasan ekonomi Indonesia berkat lonjakan harga minyak dunia. Pemasukan negara meningkat pesat dan digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Salah satu pencapaian penting Orde Baru adalah swasembada beras pada tahun 1984. Namun, kemajuan ini tidak sepenuhnya merata. Pemerintah cenderung sentralistik, pembangunan lebih terasa di kota besar, dan kesenjangan antar kaya dan miskin makin lebar. Selain itu, sistem ekonomi Orde Baru juga diwarnai oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak proyek ekonomi dikuasai oleh keluarga penguasa dan kroni-kroninya. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia menghantam Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, ribuan perusahaan bangkrut, dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Kepercayaan terhadap pemerintah runtuh dan gelombang protes terjadi di berbagai daerah. Akhirnya, Soeharto mundur pada Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru. C. Era Reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Setelah kejatuhan Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi. Pemerintah segera fokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis. Presiden B.J. Habibie memulai langkah-langkah pembenahan, termasuk reformasi sektor perbankan dan penguatan lembaga keuangan. Tahun-tahun awal reformasi adalah masa pemulihan. Ekonomi perlahan membaik, inflasi dapat dikendalikan, dan stabilitas mulai tercapai kembali. Pemerintah juga memperkenalkan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya ekonomi. Selain itu, sistem politik yang lebih demokratis juga membuka ruang bagi transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, ekonomi Indonesia tumbuh cukup stabil. Pembangunan infrastruktur digenjot, terutama di era Jokowi sebagai upaya pendukung konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan industri serta logistik. Selain itu, sektor digital dan ekonomi kreatif berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya peran generasi muda dan teknologi. Namun, tantangan masih tetap ada, korupsi masih menjadi masalah, ketimpangan ekonomi belum sepenuhnya teratasi, dan ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Meski begitu, di era reformasi, ekonomi Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih partisipasif, dan lebih terintegrasi dengan ekonomi global.